Contohnya masalah isbal juga. Sering nih di media-media dakwah dikabur-kaburkan hukumnya. Hadisnya jelas, hadis riwayat Muslim. Ada Sahih Muslim di sini, saya bukakan. Dari sahabat Abu Hurairah, jelas, gamblang, tegas bunyi hadisnya. Bagaimana bunyinya? Ma asfala minal ka'baini fa finnar. Pakaian lelaki yang di bawah mata kaki, neraka tempatnya. Loh, semua di dalam neraka. Saya tidak memvonis manusia, saya menyampaikan hadis Nabi. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Muhammad nabina binuru hadina Makkah minuru satal madina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bizidni ilma warzuqni fahma amma ba'd. Dampak dari selalu menyuruh orang ikut dalil tanpa melalui orang ahli, akhirnya mereka sendiri terjebak dalam kesesatan dan menyesatkan orang. Siapa mereka? Wahabi juga boleh, Wahabu juga boleh. Al-Quran dengan gamblang menjelaskan fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang tahu kalau kamu tidak tahu. Bukan Allah sampaikan fas'alul Qur'ana wal haditha in kuntum la ta'lamun. Tanya Al-Quran dan hadis kalau kamu tidak tahu. Kebenaran Al-Quran, kebenaran hadis tanpa ragu. Tetapi kandungan Al-Quran untuk memahaminya tidak bisa sembarang orang. Hadis itu bukan satu. Ada yang muqaddam, muakhir, ada nasi mansukh. Sama juga Al-Quran seperti itu. Maka orang ahli yang boleh menjelaskan, orang ahli menjelaskan salah dapat pahala 1, berkali-kali disampaikan. Orang betul dapat pahala 2, orang tidak ahli, jangankan salah, betul saya dihitung salah. Kenapa? Nanti dampaknya ini hari ini bisa betul, besok orang percaya dia, sekarang orang percaya nih, besoknya dia bicara sembarangan. Sudah tidak tahu lagi mana betul mana yang salah. Maka sudah di-skak dari awal, sudah dihentikan dari awal. Tidak boleh. Oke, dalam hadis Nabi SAW, Nabi itu mengatakan saya tinggalkan 2 perkara bagi kamu, Al-Quran dan hadis. Atau Al-Quran dan sunnah. Siapa yang berpegang teguh dengan keduanya akan salah, tidak akan sesat. Bersama dengan itu Nabi juga bersabda, Al-ulama'u warasatul anbiya, para ulama adalah waris para nabi. Menandakan apa? Al-Quran dan hadis itu betul pada tempatnya. Tetapi kapan dia bisa betul? Kalau yang memahaminya adalah orang yang ahli, para ulama yang dalam ilmu dekat sama Allah. Ini derajat kapasitas ijtihad yang diakui. Bukan mengakui diri sendiri. Paksakan orang untuk mengakui dirimu. Itu bahaya. Salah satu contoh lagi, orang Wahabi keras, tegas, menyampaikan hukum. Kayaknya dia sudah paling betul. Hadis yang dia sampaikan betul, tapi dia tidak ahli, makanya dia sendiri sesat, diajarkan kesesatan. Nabi bersabda yang mafhumnya man asfala minal ka'bain wal izar fa finnar. Saya tidak tahu itu kalau yang dia baca man asfala minal ka'baini fa finnar, riwayat Imam Muslim. Tapi yang saya sampaikan dari riwayat Imam Bukhari. Kalaupun betul yang dia sampaikan, kita amini misalkan sahih hadis. Sejalan dengan hadis riwayat Imam Bukhari. Barang siapa yang memanjangkan atau membawakan itu al-izar, sarung, bisa juga diartikan di sini artinya sarung, tetapi bisa juga celana, baju. Lebih dari mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadisnya jelas, tetapi apakah hadis yang berkaitan dengan ini hanya satu saja? Yang jelas tidak. Maka dalam pengambilan hukum itu, semua harus digali, dilihat, titik terang, kemudian pendahulu berkata apa? Kalau yang punya kapasitas dalam berijtihad seperti para imam,
Setelah menggali semua, mereka menentukan satu hukum. Salah tetap bonus, dapat pahala. Betul dapat pahala. 1 dan 2. Orang Wahabi mengatakan, jelas saya tidak memvonis orang ke neraka. Tetapi betul dari hadisnya Sahih riwayat Imam Bukhari dan Sahih Muslim, Nabi bersabda seperti itu. Betul Nabi bersabda seperti itu. Tetapi kamunya tidak ahli. Sabda lain, hadis lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Nabi bersabda, "Man jarra thawbahu khuyala." Barang siapa yang menyeret, memanjangkan itu pakaiannya karena sombong, lam yanzurillahu alaihi yaumal qiyamah. Allah tidak akan lihat, tidak pandang itu orang pada hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Abu Bakar radhiyallahu anhu, orangnya kurus, perutnya itu masuk ke tanah. Biasanya orang kurus walaupun sudah diikat kuat kainnya itu, kalau jalan biasanya kendor lagi. Kalau kendor, akhirnya pakaiannya yang tadinya di atas mata kaki terus jatuh ke bawah lagi. Maka Abu Bakar radhiyallahu anhu bersabda, faqala Abu Bakr radhiyallahu anhu, Abu Bakar berkata, inna ahada syaqqai thawabi yastasrikh illa an tahadda dzalika min. Sesungguhnya salah satu dari ujung pakaianku itu jatuh ke bawah. Kecuali saya berusaha untuk selalu menjaga. Dan kalau jatuh angkat lagi, itu angkat lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Sesungguhnya kamu lasta tasna'u, bukan berbuat seperti itu atau berbuat itu karena sombong. Di sini dijelaskan, di sana umum itu. Sementara di sini dijelaskan ilatnya, sebabnya seseorang itu akan masuk ke dalam neraka karena membawakan pakaiannya atau memanjangkan pakaian di bawah mata kaki. Di sini dijelaskan ilatnya sana umum. Maka itu peran ulama yang punya kapasitas berijtihad yang dalam ilmunya menggabungkan itu hadis. Hadis-hadis lain yang berkaitan dengan ancaman itu atau Nabi tidak suka. Di sana tidak ada Nabi menjelaskan bahwa orang itu akan tempatnya di neraka. Contoh, seorang yang kakinya itu pincang, jalan dalam keadaan pakaian terseret, Nabi kejar. Nabi sampaikan, angkat pakaian. Maka dikasih sahabat yang ditegur menjawab, sesungguhnya kakiku pincang. Sengaja dia panjangkan mungkin untuk menutup kepincangannya itu. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya ciptaan Allah itu yang terbaik. Angkat. Jadi di situ tidak ada Nabi mengatakan, ya angkat. Kalau tidak kamu akan dibakar di neraka. Atas dasar hadis-hadis ini, maka para ulama dari kalangan Syafi'iyah mengatakan bahwa kalau orang yang memanjangkan sarung, jubah, celana atau pakaiannya di bawah mata kaki sebab sombong, haram, dan sebab itu nanti akan dilempar di neraka. Tetapi kalau tidak ada unsur sombongnya, maka hukumnya makruh, bukan mengabu-abukan hukum. Justru itu menjelaskan hukum secara transparan. Maka tidak gampang kembali ke dalil. Emang dalil bisa ajar orang. Dalil bisa berbicara, bisa menjelaskan dirinya. Tidak bisa. Dunia darul asbab. Tanpa makan bisa kenyang, Allah kuasa. Tanpa minum haus bisa hilang, Allah kuasa. Tanpa ragu. Tetapi Allah sendiri ciptakan makanan sebagai sebab itu makanan juga sebagai ujian. Kamu makan, jangan kau bilang makanan yang mengenyangkan.
Jelas, makanya sebelum makan disunahkan apa? Menyebut nama Allah. Setelah makan disunahkan apa? Menyebut nama Allah. Orang mau paham Al-Quran, Allah sanggup kasih paham tanpa ulama yang ahli. Tetapi Allah sendiri yang menjadikan dunia sebagai darul sebab Allah sendiri yang suruh ikuti Al-Quran, ikuti hadis lewat orang ahli. Tidak boleh sendiri-sendiri pahamnya, itu bahaya. Semoga bermanfaat. Subhanallah.